7 cara decluttering kulkas biar rapi dan bersih tanpa ribet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Pernah tidak sih kita berdiri lama di depan kulkas dengan pintu terbuka, bengong, sambil mikir, ini kulkas isinya penuh, tapi kok rasanya tidak ada yang bisa dimakan? Padahal listrik jalan terus, kulkas terasa dingin, pintu sering dibuka tutup, tapi ujung-ujungnya kita pesan makan lagi. Kalau kamu pernah ngerasa seperti ini, tenang, kamu tidak sendirian. Saya mau jujur dulu kulkas di rumah saya itu penuh, tapi berantakan. Setiap buka kulkas rasanya capek sendiri. Ada plastik tidak jelas isinya apa. Ada kotak makanan yang saya sendiri lupa kapan masukinnya. Bahkan pernah nemu sayur yang bentuknya sudah tidak bisa dikenali. Antara sayur, eksperimen sains, atau benda mistis. Waktu itu saya sadar, kulkas bukan cuma tempat nyimpan makanan. Kulkas itu cerminan kebiasaan kita di rumah. Kalau kulkas berantakan, biasanya hidup juga lagi ruwet, masak malas, belanja asal, dan ujungnya banyak yang kebuang. Makanya saya mau cerita tentang 7 cara decluttering kulkas. Bukan yang ribet, bukan yang estetik doang buat konten, tapi yang realistis, masuk akal, dan bisa dilakukan di rumah biasa. Kita mulai dari yang paling berat secara mental. Cara pertama adalah mengeluarkan semua isi kulkas. Iya, semua tanpa kecuali, termasuk saus-saus kecil yang sering kita anggap tidak penting. Di tahap ini, biasanya emosi mulai naik karena baru sadar betapa banyak makanan yang kita simpan tanpa tujuan jelas. Contohnya, setengah botol saus yang sudah dibuka entah sejak kapan, atau sisa makanan yang kita simpan dengan niatnya sih mau dimakan besok, tapi besoknya lupa, besoknya lagi masih lupa, sampai akhirnya basi dengan damai di pojokan kulkas. Waktu saya pertama kali ngeluarin semua isi kulkas, saya kaget sendiri. Kok bisa ya selama ini saya nyimpen sebanyak ini? Padahal tiap belanja selalu bilang, kayaknya kulkas sudah penuh. Setelah semua keluar, baru masuk ke cara kedua, yaitu jujur sama diri sendiri. Ini bagian yang paling sulit, tapi paling penting. Saya mulai satu persatu ngecek makanan, masih layak atau tidak. Masih realistis akan dimakan atau tidak. Kalau saya lihat makanan dan dalam hati bilang, nanti juga dimakan sih. Biasanya itu tanda makanan itu tidak akan pernah dimakan. Contoh realnya, sambal botolan yang sudah dibuka berbulan-bulan. Masih ada isinya, tapi tiap hari cuma pindah posisi. Tidak pernah benar-benar dipakai, akhirnya saya buang. Dan anehnya, setelah dibuang, saya tidak merasa kehilangan. Decluttering itu memang soal melepas. Dan melepas itu kadang bikin tidak nyaman. Tapi kulkas itu bukan museum kenangan makanan. Cara ketiga adalah membersihkan kulkas dengan sadar. Bukan sekadar lap asal lewat, tapi benar-benar melihat bagian dalam kulkas. Saya laprak satu persatu. Lap dinding kulkas, lap laci sayur. Di situ saya baru sadar, kenapa kulkas sering bau. Ternyata ada tumpahan kecil yang tidak pernah dibersihkan. Lucunya, sambil bersihin kulkas, pikiran juga ikut bersih. Rasanya seperti beres-beres hidup versi mini. Dan di titik ini biasanya muncul rasa, oke, saya mau jaga kulkas ini lebih baik. Masuk ke cara keempat, yaitu mengelompokkan isi kulkas. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Makanan matang punya tempat sendiri. Bahan mentah juga punya area sendiri. Minuman jangan campur dengan bahan masak. Contoh logisnya begini, kalau makanan matang dicampur dengan bahan mentah, kita jadi malas nyari. Akhirnya makanan matang terlupakan, padahal itu yang paling cepat basi. Setelah saya pisahkan, tiap buka kulkas langsung tahu, oh ini tinggal dipanasin. Oh ini masih bahan mentah, tidak perlu mikir lama.
Cara kelima adalah menggunakan wadah bening. Ini bukan soal estetik. Ini soal otak manusia. Kalau isi kulkas tidak kelihatan, otak kita langsung lupa. Itu fakta. Makanya sering kejadian beli bahan yang sama. Padahal di rumah sudah ada. Saya pakai wadah bening sederhana, tidak perlu mahal. Yang penting isinya kelihatan. Sisa lauk dimasukin wadah, sayur potong juga. Sejak itu, kejadian nemu makanan basi jauh berkurang. Karena tiap buka kulkas, mata langsung nangkap isinya. Cara keenam adalah berhenti menumpuk barang di kulkas. Ini kebiasaan yang paling sering bikin berantakan. Kita sering mikir, ditaruh atas dulu, nanti dipindah. Masalahnya, nanti itu sering tidak pernah datang. Yang di bawah ketutup, yang di atas dipakai, yang di bawah membusuk pelan-pelan. Sejak saya disiplin tidak menumpuk, kulkas terasa lebih lega. Isinya mungkin lebih sedikit, tapi semuanya terpakai. Dan cara terakhir yang sering diremehkan adalah rutin mengecek kulkas. Tidak perlu lama, tidak perlu ribet, cukup beberapa menit sebelum belanja atau sebelum masak. Buka kulkas dan lihat apa yang harus segera dipakai, apa yang sudah habis. Sejak melakukan ini, belanja jadi lebih terkontrol. Tidak asal beli, tidak asal penuh. Sekarang kulkas di rumah tidak selalu penuh, tapi selalu rapi. Dan yang paling penting, tidak bikin stres. Setiap buka kulkas, rasanya tenang. Tahu apa yang ada, tahu mau masak apa. Decluttering kulkas, mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya terasa kemana-mana, ke waktu, ke uang, bahkan juga pikiran. Kalau kamu ngerasa kulkas di rumah sudah bikin capek duluan sebelum masak, mungkin ini saatnya mulai. Tidak harus langsung sempurna. Tidak harus estetik, yang penting fungsional dan bikin hidup lebih ringan. Jadi kalau dipikir-pikir, decluttering kulkas itu sebenarnya bukan cuma soal makanan. Ini soal kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Tentang berani jujur sama diri sendiri. Tentang belajar melepas yang sudah tidak berguna. Dan tentang menciptakan ruang yang lebih lega, bukan cuma di kulkas, tapi juga di kepala. Saat kulkas lebih rapi, kita jadi lebih sadar dengan apa yang kita punya. Kita lebih menghargai makanan, lebih bijak saat belanja, dan tanpa sadar hidup jadi terasa lebih teratur. Mindsetnya sederhana, kita tidak perlu punya kulkas besar atau organizer mahal. Yang kita butuhkan cuma kesadaran dan kebiasaan kecil yang konsisten. Sedikit lebih peduli hari ini, jauh lebih ringan besok. Kalau kamu merasa ini berat, tidak apa-apa. Mulai saja dari satu rak, satu laci, satu langkah kecil. Kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun. Ini tentang membuat rumah yang lebih nyaman untuk kamu sendiri. Dan percayalah, kamu pasti bisa. Semoga setelah ini, buka kulkas jadi momen yang lebih menyenangkan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.